satu sakramen di dalam gereja adalah sakramen tobat. Tetapi kan ada yang menggunakan istilah pengakuan dosa. Lihat ada dua istilah yang berbeda. Satu mengaku dosa dan yang kedua menerima sakramen tobat. Kelihatannya sama, prakteknya juga mungkin sama. Tapi di balik itu ada faham tentang Allah yang berbeda. Kalau kita bicara mengenai pengakuan dosa, itu yang paling penting saya. Dosa saya apa? Lalu ketika kita menghadap pelayan gereja untuk mengaku dosa, ya nanti ungkapan-ungkapannya itu rasa khawatir, rasa takut, dan sebagainya. Tetapi kalau kita menggunakan istilah lain, sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, itu yang paling penting itu bukan dosa-dosa saya, tetapi syukur bahwa Allah telah menebus kita di dalam diri Yesus Kristus. Harus dibuat katekese perbedaan antara pengampunan dan rekonsiliasi, Leo. Kalau pengampunan itu ketika Petrus bertanya berapa kali kami boleh mengampuni, Yesus bilang 77 kali 7 kali, artinya tak berhingga karena pengampunan itu unilateral. Itu bergantung kepada kamu, bukan bergantung kepada orang lain. Sedangkan sakramen ini dibawa ke sebuah sakramen rekonsiliasi. Rekonsiliasi bukan unilateral, melainkan bilateral. Bergantung kepada dua pihak. Artinya, rekonsiliasi ini bergantung kepada dua hal. Pengenalan akan apa yang terjadi dan ambil jalan baru. Saya pikir ini juga harus menjadi katekese untuk seluruh gereja Katolik di Indonesia dimanapun berada. Bagaimana mengantar tingkat pengampunan ke sebuah rekonsiliasi. Kepada saya yang mengampuni, seperti yang ingat bahwa doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tetapi pihak lain mengampuni kita atau tidak, itu menjadi persoalan. Makanya Yesus bilang kalau mengampuni 77 kali 7 tak berhingga sampai kamu mati. Karena itu bagian kamu, urusan kamu. Tuhan mengampuni kamu, tetapi kamu ambil jalan baru atau tidak? Bapa selalu menanti seperti dalam Lukas 15, anak yang hilang. Tetapi kalian mau pulang atau tidak mau pulang, Dew? Karena itu sakramen rekonsiliasi harus didasarkan dua hal. Pengenalan akan semua yang terjadi dan ambil jalan baru. Ini yang harus kita tekankan. Jalan baru bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana dengan sistem atau struktur katekesis kita di Indonesia? Apakah membuka jalan baru ini supaya orang bisa melihat jalan baru mana yang mereka ambil? Atau sekedar bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, tapi bagaimana kita membantu umat untuk opsi jalan barunya? Contoh saya, contoh kecil. Ketika saya bekerja di pegunungan Lekebai Maumere sebagai diakon, setelah itu tabisan imam baru, 7 bulan pertama saya tugas di sana di paroki pegunungan. Semua pemabuk-pemabuk yang datang mengaku dosa, penitensinya saya rubah. Bukan doa Bapa kami Salam Maria. Saya suruh kamu tanam 100 anakan kopi. Tanam 50 anakan kakao, 50 pisang. Apa yang terjadi? Mungkin mereka marah. Di luar dari kebiasaan, hanya 1 kali di Salam Maria, 2 kali Salam Maria kan aman, selesai. Tapi penitensinya supaya mereka ambil jalan baru. Dan setiap kali kamu tanam dan siram anakan kopi, anakan kakao, kamu harus bilang, ini adalah hasil dari dosa saya, dari mabuk saya, dari tukang maki saya, tukang framing, tukang ad hominem, dan lain sebagainya. Dan 2012 ketika saya pulang libur, mereka peluk dan menangis karena anakan kopi yang ditanam butuh 1,5 tahun sudah panen. Ini yang model-model seperti ini juga kita harus lihat bagaimana ada opsi untuk jalan keluar yang mereka bisa ambil. Kalau di rumah kalian ada pot bunga, setiap kali kamu siram, bayangkan hidupmu seperti pot bunga. Kalau tidak disiram, mati bunganya. Maka penitensi selain doa, kamu pergi ke sana, siram bunga itu supaya dia jangan mati seperti kamu menyiram hidupmu. Gampang kan, Dew? 3 Salam Maria, 3 Bapa Kami, pulang gak usah lagi. Tapi tidak ada, namanya kita implikasi dari rekonsiliasi itu sendiri. Contoh,
supaya jangan tebang hutan di sini di Kolombia. Minggu Palem jangan tebang palem. Kita kerjasama dengan pemerintah. Siapkan anak palem. Waktu Minggu Palem kita berkat palem supaya mereka pulang ke rumah, mereka tanam palem itu. Gampang sih Deo. 1 kali bapak kami, 2 kali bapak kami, selesai. Kalau kalian yang beberapa hari ini marah sama istrimu, pulang hari ini engkau harus buat sesuatu untuk berdamai dengan dia. Entah kamu ajak makan, entah ke peluk, entah apa, yang penting itu yang namanya aksi nyata dari sebuah pilihan opsi jalan baru yang mau diambil. Gampang kan Deo? Jalan baru itu juga bisa dibimbing ya Romo ya, oleh gereja sendiri ya Romo ya. Iya. So, makanya kalau orang Yahudi dia pergi mengaku dosa, dia harus bawa apa, Deo? Dia membawa persembahan anak domba. Tanda bahwa dia mau berubah. Karena itu coba kamu baca deh. Leviathan. Imamat 5 ayat 13. Apa yang dilakukan oleh imam? Imamat 5 ayat 13. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Dan engkau sandingkan ke 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Deo, Dalam nama Kristus. Deo, di ruang pengakuan imam memberi nasihat seolah-olah Allah menasihati kamu melalui kami. Kalau kamu menasihati supaya dia jadi baik, kalau kamu menasihati malam hari ini karena kemarin kamu marah mamamu, dan ketika tiba di rumah hari ini engkau peluk, sujud, cium tangannya mama, minta maaf, itu bukan sebuah aksi? Penitensimu karena kamu selama ini marah istrimu pulang kerja capek dan kamu marah dan semuanya. Cobalah penitensi selama masa Prapaskah ini, kamu yang cuci piring, kamu yang bersihkan rumah, nyata. Jadi Romo-Romo nasihati hal-hal yang praktis juga ya, supaya mereka bisa berbuat sesuatu di hal nyata. Persoalan jalan baru yang diterima itu pengakuan dosa, bukan soal dosa dan mengaku, tetapi berusaha untuk menghilangkan penyebab dari dosa itu. Romo, karena orang sakramen tobat terfokus hanya penitensinya saja ya. Iya. Aksi nyatanya nggak ada ya jadinya ya. Saja. Penitensinya, absolusinya selesai. Contoh. Iya, aksi nyata nggak ada ya. Misa. Kalau yang malas misa sudah lihat, sudah 10 kali malas misa. Kata. Di Kolombia kan ada namanya Kamis saserdotal atau Kamis imamat. Suruh aja dia pergi adorasi selama 7 Kamis. Ya dia pasti pergi karena penitensinya seperti itu. Hal-hal yang saudara dan saudariku yang terkasih, membantu umat membuka matanya. Kalau dia mengaku dosa kikir terlalu, ya sudah, kamu berapa sih membantu anak yatim piatu? Berapa sih sembako yang kamu bisa buat selama masa Prapaskah ini karena kamu bilang kamu kikir dan lain sebagainya. Itu juga dosa. Maksudnya semoga teman-teman pastor analisa juga setiap dosa yang umat ya, yang umat mengakukan, supaya penitensi juga bisa mengarahkan dan membantu umat. Itu karena lihat aja tadi apa yang dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 20. Deo, seolah-olah Kristus, seolah-olah Allah menasihati kamu melalui kami. Nasihatilah, itu kesempatan. Mau nasihat di mana lagi? Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, di Kolombia pengakuan Natal Pasca tidak kelihatan karena orang sendiri yang datang cari untuk mengaku dosa. Dan itu bisa 1-2 jam, saudara. Kita punya ketabahan untuk mendengarkan semua. Bisa setengah jam 1 orang. Dan kita kalau sudah melihat jam, umat tersinggung. Masih ada yang lain, masih ada yang lain. Tapi kelihatan di Indonesia mengaku dosanya, tunggu, pasca Natal ya.
Di masa Prapaskah sih mungkin beda-beda paroki, kayak paroki saya sih ada, sudah dimulai dari minggu pertama. Cuman ya memang yang saya rasakan sih ya nggak nyampe 10 menit pun nggak nyampe ya sakramen tobat. Mungkin lebih banyak tadi Kak Romo bilang absolusi, tapi kenasihat nggak ada, Romo. Jadi di sini loh kamar pengakuan sebagai tempat nasihat. Apa kata baca kembali ayat 20 itu? Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ada yang bilang di sini langsung diumumkan nggak boleh curhat. Baik cepat Romo Ando, janganlah. Mereka punya banyak persoalan. Benar, Romo. Ya, ditulisin di situ ya, di print. Ruang pengakuan dosa bukan ruang curhat. Ada tuh, saya pernah lihat, benar. Janganlah, maksudnya manfaatkan kesempatan untuk mengenali dombamu. Karena tugasmu untuk menjaga imannya. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kalau di sini imam itu aduh tega nih. Kalau ribut di sana tega. Marah tega sedikit. Oke, jadi saya pikirin juga harus diperhatikan ya. Jadikan itu sebagai tempat untuk menasihati. Banyak loh persoalan hidup. Seketika masih di ibu kota tuh ada program namanya Rabu Jumat, dengar itu menyembuhkan, dengar aja. Tapi dengar bukan untuk gosip ke orang lain setelah itu ya. Dan ingat bahwa rahasia pengakuan itu tidak boleh dikatakan kepada siapapun. Itu diatur oleh kanon ya. Salve, selamat malam Romo. Erik, selamat. Apa kabar Erik? Oh. Oke, kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan menjadi baru seluruh muka bumi, dan jadikanlah hati kami sebagai istana cinta. Bantulah kami untuk membangun iman kami di atas dasar ajaran yang benar, biblis, magisterium, tradisi, dan bantulah kami untuk melihat kebenaran itu, dan kebenaran membebaskan kami. Sebab kata 1 Paulus kepada Timotius, Allah menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke. Jangan lupa doa ya. Karena semua pengajaran yang pertama harus diawali dengan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Deo 1 Petrus. Iya. 3 ayat 15-16. 15-16 ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu, karena Allah telah memberi pengetahuan itu di dalam dirimu. Sirak 38 ayat 6. Ayat 6. Tuhan memberikan Tuhan memberikan kepada manusia pengetahuan supaya dimuliakan karena pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Allah dimuliakan di dalam apa deh?
pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Dan pekerjaan itu lahir dari pengetahuan yang Allah berikan di dalam atau di luar. Baca kembali. Tuhan memberikan kepada manusia pengetahuan supaya dimuliakan karena pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, jangan lupa itu. Bagaimana kita mau mengajar tetapi di dalamnya kita penuh dengan apa? Pikiran kotor, penuh dengan motivasi negatif, penuh dengan framing ad hominem, seperti pintar-pintar komen di YouTube, kita undang ke TikTok nggak mau datang. Itu kan sama saja kalau begitu. Oke, jangan lupa itu saudara dan saudariku yang terkasih. Bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan itu Allah berikan dalam hati? Ya berjuang belajar. Kalau tidak mau belajar bagaimana? Leo, kamu mau harapkan dari mana? Gak bisa, Romo. Nggak mungkin mimpi datang Roh Kudus kan, memberi kepintaran tiba-tiba. Jangan sampai kita jadi proti semua yang katakan Roh Kudus bisik lah, Roh Kudus apalah. Kalau ada kesempatan untuk belajar, belajar. Tapi belajar untuk jadi rendah hati ya. Padi makin berisi makin merunduk. Jangan kita ini baru 1-2 ayat, 3 ayat sudah membuka room dan koar-koar berkelahi dan semuanya. Ini bisa menjadi catatan kecil untuk para pewarta online ya. Rendah hati. Belajar. Kamu pikir saya tidak belajar kah? Saya setelah dengar di room ini saya kembali bukan lagi, oh ya ini seperti ini ya. Oh ini seperti ini. Oke. Hanya marah-marah kecil untuk kalian. Ya kan berarti. Saya kan sudah pernah dengar ceritanya Romo yang tentang itu yang penitensi yang disuruh tanam pohon itu. Tapi Romo bilang itu adalah buah dari dosa. Saya tidak setuju, Mo. Saya justru setuju kalau itu buah dari pertobatan. Karena kalau mereka tidak datang kepada, kalau kau siram dan kau bilang itu buah, tidak mengakui dosa mereka. bagaimana tidak buat dari dosa? Ya kan, kalau mereka tidak pernah, karena ayat Alkitab kan upah dosa adalah maut, Mo. Nah, sedangkan yang dihasilkan oleh Romo itu adalah sesuatu yang membuahkan hasil yang baik. Hasilnya Karena demikian, itu terserah. saya protes. Tidak apa. Engkau waktu kau kasih penitensi itu beda dengan waktu saya kasih penitensi. Nah, kalau Tega yang kasih penitensi silakan. Gitu. Santai saja. Tidak, maksud saya. Penitensi siapa? Saya atau Saya lebih, iya. Tapi kan Romo bilang upah daripada dosa yang kau buat. Jangan sampai nanti orang pikir begini, wah berarti dosa menghasilkan duit dong ya, tak boleh aku buat dosa aja. Tapi tergantung dari imam Makanya aku bilang lebih suka kalau disebut. tidak hasilkan doi. Iya, tapi kan iya, karena dia datang kepada Romo untuk bertobat. Makanya dia bisa mendapatkan penitensi Tidak, kau dengar dulu saya itu jelaskan. yang menanam tanaman. Kalau tidak dia buat dosa terus dia tidak datang kepada Romo. Saya sudah mengerti. Tega. Berarti bagaimana dengan bupati, gubernur yang korup lalu pergi kasih uang kepada gereja persepuluhannya? Atau daripada mereka yang berdosa lalu diberi penitensi untuk tanam dan hasil dari dosa itu untuk mereka sendiri? Engkau setuju yang mana nih? Aku lebih setuju kalau dibilang karena mereka datang mengaku dosa, ingin bertobat, maka akhirnya Romo memberikan mereka untuk ini kamu harus melakukan ini. Jadi karena dosa mereka itu mereka sadar, mereka datang untuk mengaku, maka akhirnya diberikan penitensi sama Romo dengan cara itu. Akhirnya itu buah dari pertobatan mereka, buah dari mereka mau datang kepada Romo, itu menghasilkan kakao, menghasilkan kopi. Sudah, saya sudah mengerti. Engkau tidak usah buat khotbah sini. Langsung saya. Dewa baca Roma 5, 20, 21 yang sama. Roma 5, 20, 21.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kau protes yang Santo Paulus tuh, Tega, daripada kau protes di saya. Dia baca kembali ayat 21-nya. Ya, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ayat 20-nya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Engkau protes Santo Paulus tuh, Tega, jangan ke saya. Tega kau protes Santo Paulus tuh. Kalau orang nggak berdosa mana mau disuruh tanam kakao ya Romo? Dia nggak mengaku dosa. Banyak orang yang tidak, karena tahu bahwa saya kasih penitensi begitu, mereka tidak mau datang mengaku dosa di saya, berarti mereka takut. Mereka takut bahwa dosa mereka harus punya konsekuensi, yaitu beri hidup. Dosa mereka harus punya konsekuensi kepada tanah, tanam, suburkan, ekologis, pertobatan ekologis. Mereka harus tanam sesuatu. Dosa mereka harus membawakan buah, adalah keringat yang keluar dari dahi mereka ketika pergi siram dan semuanya itu. Seperti orang Yahudi membawakan persembahan binatang untuk dikorbankan. Makanya jarang setelah itu orang tidak mau datang mengaku dosa saya karena tidak mau kerja setelah itu. Tega, jadi engkau kritik yang namanya kritik gramatikal ya, tetapi engkau tidak lihat pesan di balik itu. Ketika engkau pergi siram tanah, engkau harus ingat bahwa engkau dari debu dan kembali ke debu. Dan debu yang engkau kembalikan itu, engkau siram supaya jadi hidup. Begitu Tega. Tega bisa mengerti? Oh, benar mantap. Mengingatkan akan diri ya Romo, dari tanah ya Romo. Bagaimana kalau Tega, kalau orang yang ini koruptor datang mengaku dosa, contohnya bupati yang korup, saya bilang begini, kopi siram itu korupsi itu, itu kan beda Tega. Kalau dia petani disuruh dia tanam, itu menghasilkan sesuatu. Berarti saya bilang ini, kalau memang politikus yang korup, bagaimana nanti? Saya bilang, ya dosa membuahkan dosa berbuah. Artinya dia tambah dosa korup, berarti saya juga kurang ajar kalau nasihat seperti itu. Tidak tahu Tega bisa mengerti situasi konteks atau tidak. Tega engkau buka mic, kau sudah protes tadi. Tega. Ini pasti suka kunjung rom-rom Protestan ini pasti. Tega engkau ada di mana nih Tega nih? Suaranya Bang Deo putus-putus, saya di atas gunung Romo. Pantas kau protes. Jaringannya nggak terlalu bagus di sini. Berarti Tega tidak. Telepon. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dosa kepada imam, Gereja Katolik percaya bahwa pengampunan dosa melalui imam adalah perintah Yesus sendiri. Dalam Yohanes 20, ayat 23, Yesus berkata kepada para rasul,
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Gereja mengajarkan bahwa melalui ayat ini, Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa, yang kemudian diteruskan kepada para imam melalui suksesi apostolik, yaitu penurunan wewenang dari para rasul ke imam. Dalam sakramen pengakuan dosa, imam bertindak dalam persona Kristi, atau pribadi Kristus, yang berarti ia menjadi perantara rahmat Tuhan. Ketika umat mengaku dosa kepada imam, mereka percaya bahwa mereka mengaku langsung kepada Tuhan melalui perantaraan imam tersebut. Sakramen ini juga dikenal sebagai sakramen tobat, di mana umat memperoleh kembali rahmat dan pengampunan dari Tuhan. Jadi, pengakuan dosa kepada imam bukan sekadar tradisi, melainkan cara konkret menerima pengampunan Tuhan yang ditetapkan Yesus, demi pemulihan hubungan umat dengan Tuhan.